50个还得吃饭，给我你这个自私，你自己吃饭不给我留一口，让我今天晚上点了外卖2点钟才能送到的。回去吧啊，回去吧。你才是疯子懂吗？我受够了，疯子。Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Hari ini aku mau ceritain sebuah kisah nyata soal drama keluarga, duit, sama ribut-ribut di internet. Ini tentang cewek dari China namanya Qilin yang lagi kuliah di Spanyol sama ayahnya yang lulusan Universitas Beijing, kampus top di sana. Tapi malah jadi sasaran omelan anaknya sendiri. Penasaran nggak? Sebelum kita lanjut, jangan lupa follow atau subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini supaya aku lebih semangat untuk membuat konten. Thank you. Oke, lanjut. Jadi gini, ayahnya bernama Qi Hechong, umur 51 tahun, lulusan Universitas Beijing. Dia kerja jadi editor keuangan di media di Shanghai. Gajinya 13.000 yuan sebulan, kira-kira 29,9 juta lah ya kalau kita hitung pakai kurs sekarang. Lumayan banget ya, tapi hidupnya nggak mewah-mewah amat. Dia dari desa, berjuang dari nol dan punya 2 anak cewek yang harus dibiayain. Dia cerai dengan istrinya tahun 2015, jadi semua beban keuangan ya jadi tanggungannya dia. Qilin anak pertamanya umur 23 tahun, lagi kuliah di Salamanca, Spanyol. Ayahnya kasih dia jatah bulanan 10.000 yuan, ya sekitar 23 juta rupiah. Gede banget kan itu untuk hidup di Spanyol, apalagi Salamanca nggak mahal kayak di Madrid. Tapi ternyata Qilin gak puas. Dia ngerasa kurang sampai ngomel ke ayahnya pakai kata-kata kasar. Nah dari sini mulai ada drama. Ceritanya gini, suatu hari Pak Qi mendapatkan notifikasi bank dari handphonenya. Kartu kreditnya dipakai buat belanja sebesar 18,8 euro, kira-kira sebesar 310.000 rupiah. Dengan 44,5 euro sekitar 734.000 rupiah. Nah karena bingung dia nanya ke Qilin, ini buat apa ya? Nanyanya dengan nada biasa aja sih. Tapi Qilin langsung meledak. Dia bilang 44 euro cuma buat beli kebutuhan di supermarket. Apa salahnya sih? Duit bulanan dari bank belum masuk, ya aku pakai kartu kredit lah. Begitu cara jawabnya. Pak Qi cuma bilang kartu kredit itu buat darurat. Coba hemat dikit dong. Dia cerita kalau dia lagi stres banget, gajinya 29,9 juta, tapi 23 juta itu udah habis untuk Qilin. Sisanya cuma 6,9 juta itu buat dia dengan adiknya Qilin. Dia ingatin Qilin soal janji dulu, katanya bakal ngontrol pengeluaran di 23 juta per bulan. Tapi kenyataannya tiap bulan selalu jebol. Qilin jawab apa? Dia malah ngeluh, aku cuma beli kebutuhan pokok aja kok disalahin, aku makan aja kurang gizi. Padahal ya guys, di Spanyol 23 juta rupiah itu udah lebih dari cukup. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Tapi intinya Qilin itu emosi. Nah dari situ Qilin gak cuma berhenti di chat sama ayahnya. Dia bawa masalah ini ke publik. Dia posting screenshot chat mereka di medsos, terus nulis caption super pedas. Dia bilang ayahnya egois, menjijikan, sampai kata-kata kasar seperti bajingan dan orang tua pelit. Dia cerita ke netizen, bayangin aku cuma minta duit buat hidup. Ayahku ribut cuma soal 50 euro doang. Dia bilang ayahnya kejam. Kalau nggak mampu biayain jangan lahirin aku. Terus dia jelek-jelekin cerai orang tuanya di internet. Di grup chat dia sampai bilang, maki orang tuaku sekali, aku kasih foto telanjangku. Gila nggak? Dia juga unggah video maki ayahnya. Rekam muka ayahnya tanpa sensor terus diposting. 我把你当爸爸，你把我当女儿吗？要送我4季人民医院，你这个疯子！我没有任何病，是你有病。 Netizen cepat banget nemuin akun medsosnya. Isinya cuma keluh kesah, gak punya duit, bilang dirinya badut bawa tas palsu, minta dipelihara, sampai kasih foto seksi. Gara-gara duit 23 juta kurang, dia maki orang tuanya di internet, main tebar pesona dan minta cowok kaya pelihara dia. Yang bikin netizen kaget lagi, Qilin pernah ribut sama ayahnya cuma gara-gara kue. Ya guys, cuma gara-gara kue. Dia beli kue seharga 1 juta rupiah termasuk ongkir. Ayahnya bilang, mahal banget, coba beli yang harga 400-an aja. Qilin jawab, mana bisa, ongkirnya aja udah mahal. Akhirnya debat lagi dan Qilin ngerasa ayahnya gak ngerti dia. Postingan ini dengan cepat viral. Qilin ngarep netizen bakal bela dia, tapi malah kebalik. Netizen pada hujat, loh 23 juta rupiah sebulan kurang, ini mah keterlaluan. Ada juga yang bilang, di Salamanca 8 jutaan udah cukup buat hidup enak. Kok masih ngeluh? Netizen mulai nyari-nyari info. Ternyata Salamanca itu kota murah di Spanyol.
ranking 142 dari 153 kota soal biaya hidup. Ada mahasiswa Spanyol cerita, aku tinggal di Madrid, kota mahal, cuma butuh 16 jutaan sebulan, udah termasuk sewa. Ada lagi yang bilang di Salamanca 8 juta sampai 10 juta udah lebih dari cukup buat makan, sewa, sama kuliah. Terus 23 juta rupiah itu sebanding apa? Di Spanyol, pendapatan keluarga menengah setahun sekitar 396 juta atau 33 juta rupiah sebulan. Jadi Chilin dapat duit sekelas keluarga menengah di sana. Tapi dia masih bilang kurang. Netizen juga nemuin kuliah di Salamanca cuma butuh 10 sampai 12 juta setahun. Kalau hemat bahkan 8 juta setahun cukup. Jadi duit 23 juta rupiah sebulan itu kemana aja? Ada yang curiga, pasti boros, duitnya buat barang mewah. Dan benar aja, Chilin pernah flexing di medsos, pamer gaya hidup. Tapi di sisi lain ngaku miskin dan minta dipelihara sama cowok kaya. Agak nggak masuk akal kan? Sekarang kita lihat sisi lain ceritanya. Pak Ci orangnya sederhana, dia hidup hemat, makan cuma bubur sama sayur karena gajinya habis buat anak-anaknya. Di Shanghai pendapatan rata-rata cuma 14,7 juta sebulan. Jadi 29,9 juta itu udah di atas rata-rata. Tapi ini tetap berat buat Pak Ci. Menanggapi serangan anaknya di internet, Pak Ci ngaku dia emang keras kepala dan pemarah. Dia bilang sering nyakitin hati Chilin dari kecil. Marah-marah, mukul, maksa belajar, dan ngamuk kalau hasilnya jelek. Chilin jadi takut dan menderita. Dia bilang sekarang dia udah tua, udah sadar salahnya karena gak hormatin sifat anaknya dan maksa kehendak. Dia baru ngerti kesehatan sama ketenangan mental jauh lebih penting dari nilai atau duit. Si Chilin sendiri punya sejarah panjang. Dia pernah sekolah di Australia tapi DO. Terus masuk spesialis di China, DO lagi. Akhirnya tahun 2019 dia ke Spanyol karena ngotot minta ayahnya biayain. Tapi bahasa Spanyolnya cuma stuck di level pemula, padahal udah belajar lama. Ayahnya mulai kesel, aku kasih duit banyak tapi hasilnya mana? Yang bikin miris, Chilin pernah kabur dari karantina pas pandemi 2020 di Qingdao. Cuma karena bosen, dia juga posting video ngamuk ke ayahnya, teriak-teriak, kamu egois, aku belum makan, kamu masak cuma buat diri sendiri. Padahal ayahnya cuma bilang, aku udah tua, aku minta kamu ngerti. Akhirnya Pak Ci capek, dia kirim surat pengacara ke Chilin dan bilang, kamu udah 23 tahun, aku gak wajib nafkahin kamu lagi. Stop posting privasi aku di medsos atau kita putus hubungan. Netizen juga rame, Chilin sampai dijulukin mahasiswa tak tahu malu. Tekanan ini bikin Chilin minta maaf, bilang semua ini salah paham. Dia ngaku 23 juta rupiah itu emang cukup dan katanya udah baikan sama ayahnya. Entah benaran sadar atau cuma takut sama opini publik, kita nggak tahu. Kemudian Pak Ci juga menulis surat terbuka, dia bilang, aku sayang anakku, tapi aku juga belajar jadi orang tua yang lebih baik. Katanya mereka sekarang sih udah damai. Tapi cerita ini meninggalkan pelajaran, komunikasi keluarga itu penting ya, dan anak harus ngerti batasan kemampuan orang tua. Oke guys, bagaimana pendapat kalian? Chilin salah besar atau ayahnya juga ada andil? Tulis di kolom komentar ya, cerita ini bikin kita sadar realitas hidup. Oke, sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.